got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block, bitches on the line, and you know. Halo everyone, perkenalkan saya Elsie Jayanti dari Nativito. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus yang berhubungan dengan advokasi sebagai tugas pertemuan 15 mata kuliah komunikasi dan advokasi publik. Sebelum membahas tentang kasusnya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih itu advokasi. Nah, advokasi adalah tindakan mendukung, membela, atau berdebat untuk penyebab atau masalah tertentu. Tujuan advokasi adalah untuk membawa perubahan, baik yang dicapai melalui peningkatan kesadaran publik, peningkatan dukungan, atau mempengaruhi kebijakan untuk suatu isu tertentu. Advokasi kebijakan adalah suatu proses yang melibatkan berbagai tindakan politis yang dilakukan oleh warga negara yang terorganisasi untuk mentransformasikan hubungan-hubungan kekuasaan. Advokasi kebijakan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki atau mengubah kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut. Nah, berikut 3 kasus yang berhubungan dengan advokasi kebijakan. Yang pertama ada kasus penganiayaan siswa di Yogyakarta yang terjadi pada tahun 2020. Yang kedua ada advokasi kebijakan pendidikan agama dan pencegahan ekstremisme kekerasan di Indonesia. Dan yang ketiga adalah kasus JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional, KIA, Kartu Indonesia Anak, dan Gizi atau Gizi Masyarakat. Berikut adalah pokok pembahasannya. Kasus yang pertama adalah penganiayaan siswa di Yogyakarta oleh Kliti pada tahun 2020. Nah, teman-teman bisa lihat kasusnya seperti ini. Pada kasus tersebut, seorang siswi di Yogyakarta mengalami penganiayaan oleh beberapa orang yang diprovokasi oleh Kliti. Korban mengalami luka parah dan harus dirawat di rumah sakit. Pada kasus tersebut berlangsung terus-menerus hingga pada tahun 2021, kasus Kliti di Yogyakarta ini meningkat 11,54% dibandingkan dengan tahun 2020. Kasus ini mencapai 58 kasus dengan 102 pelaku yang telah ditangkap. Fenomena ini mempengaruhi masyarakat umum secara acak dan semakin terkuat dengan berkembangnya sosial media. Kasus Kliti di Yogyakarta ini termasuk ke dalam kasus advokasi kebijakan karena beberapa alasan. Yang pertama, penggunaan senjata tajam. Kasus Kliti di Yogyakarta melibatkan penggunaan senjata tajam yang menimbulkan ancaman fisik yang berpotensi mengakibatkan korban jiwa. Kebijakan yang diperlukan adalah meningkatkan pengawasan dan pengamanan di wilayah yang rawan terjadinya kejahatan seperti ini. Yang kedua, keterlibatan remaja, yang mana mayoritas pelaku Kliti adalah remaja yang membuat kasus ini terkait dengan isu-isu sosial dan psikologis. Kebijakan yang diperlukan adalah meningkatkan program ekstrakurikuler di sekolah untuk mengembangkan potensi remaja dan mengurangi frustasi yang dapat memicu perilaku agresif seperti Kliti ini. Yang ketiga, pengaruh sosial media, yang mana berkembangnya sosial media telah memperluas jangkauan dan dampak kasus Kliti. Kebijakan yang diperlukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya Kliti melalui kampanye sosialisasi dan pengawasan lebih ketat terhadap konten yang dapat memicu perilaku agresi. Yang keempat, keterlibatan anak di bawah umur. Sehingga kebijakan yang diperlukan adalah meningkatkan pendidikan dan pelatihan untuk anak-anak tentang bahaya Kliti, serta meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak yang berpotensi terlibat dalam kejahatan ini. Alasan yang kelima adalah keterlibatan masyarakat, yang mana masyarakat Yogyakarta dikenal ramah dan sopan santun. Namun maraknya kejahatan Kliti ini telah membuat wilayah ini menjadi salah satu yang paling rawan di Pulau Jawa. Kebijakan yang diperlukan adalah meningkatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan untuk mengurangi kejahatan ini. Alasan yang terakhir adalah peningkatan kasus Kliti di Yogyakarta telah meningkat sejak beberapa tahun terakhir, sehingga kebijakan yang diperlukan adalah meningkatkan pengawasan dan keamanan di wilayah yang rawan terjadi kejahatan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya Kliti.
Yang kedua adalah kasus advokasi kebijakan pendidikan agama dan pencegahan ekstremisme kekerasan di Indonesia. Hal ini terjadi di PPIM UIN Jakarta sebagai lembaga riset yang kredibel di Indonesia, yang mana melakukan advokasi kebijakan untuk meningkatkan kesadaran para pembuat kebijakan mengenai pentingnya pendidikan agama dan kehidupan keagamaan yang terbuka, toleran, dan damai. Kegiatan ini bertujuan mendorong tersusunnya kebijakan yang efektif dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan di Indonesia. Nah, berikut ini adalah upaya advokasi PPIM UIN Jakarta dalam melakukan advokasi kebijakan. Nah, cara yang pertama adalah kegiatan workshop regional, yang mana mereka mengadakan workshop regional pada tahun 2017 dan 2018 yang melibatkan negara-negara Asia Tenggara. Dalam kegiatan ini, mereka membahas peran pendidikan agama dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan di Asia Tenggara. Workshop regional tahun 2017 ini berhasil menciptakan deklarasi Jakarta yang membuat poin-poin spesifik sebagai respon melawan dan mencegah ekstremisme kekerasan secara efektif. Pada workshop regional tahun 2018, 20 poin rekomendasi mengenai pendidikan keagamaan dan pencegahan ekstremisme kekerasan ditujukan kepada pemerintah atau pejabat kebijakan, anggota masyarakat sipil, institusi pendidikan, dan untuk kerjasama daerah. Upaya yang kedua adalah kerjasama dengan kementerian, yang mana PPIM UIN Jakarta juga melakukan kerjasama dengan berbagai kementerian seperti Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan lain-lain. Dalam kegiatan ini membantu meningkatkan kesadaran para pembuat kebijakan mengenai pentingnya pendidikan agama dan kehidupan keagamaan yang terbuka, toleran, dan damai. Dalam kasus PPIM UIN Jakarta ini dikategorikan advokasi karena melakukan upaya strategis untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan terkait pendidikan agama dan pencegahan ekstremisme kekerasan di Indonesia. Kegiatan advokasi ini dilakukan dengan cara melakukan kegiatan workshop regional, kerjasama dengan kementerian, dan lain-lain, dengan tujuan meningkatkan kesadaran para pembuat kebijakan untuk mendorong tersusunnya kebijakan yang efektif dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan. Kasus yang terakhir adalah kebijakan kesehatan dalam jaminan kesehatan nasional, Kartu Indonesia Anak, dan gizi masyarakat. Kebijakan JKN, KIA, dan gizi adalah contoh kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses kesehatan dan pendidikan masyarakat. Kebijakan ini melibatkan berbagai aspek seperti partisipasi publik, pengambilan keputusan, dan implementasi kebijakan. Berikut adalah pembahasan masing-masingnya. Yang pertama, Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Nah, ini adalah program jaminan kesehatan yang dikelola oleh pemerintah Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan akses kesehatan yang lebih luas dan lebih baik kepada masyarakat Indonesia. Analisis kebijakan JKN penting karena program ini memiliki dampak yang luas pada kesehatan masyarakat dan sistem kesehatan nasional. Kebijakan JKN harus dilakukan secara efektif untuk mengoptimalkan manfaat dan mengatasi masalah yang ditimbulkan dalam implementasinya. Nah, sedangkan Kartu Indonesia Anak adalah kartu kesehatan yang diberikan kepada anak-anak di Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses kesehatan anak-anak dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan kesehatan yang tepat. Analisis kebijakan Kartu Indonesia Anak ini penting karena program ini memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan anak-anak dan perkembangan mereka. Kebijakan Kartu Indonesia Anak ini harus dilakukan secara efektif untuk mengoptimalkan manfaat dan mengatasi masalah yang timbul dalam implementasinya. Selanjutnya adalah gizi masyarakat.
yang mana program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Program ini meliputi aspek-aspek seperti akses terhadap makanan yang seimbang, penggunaan obat-obatan yang tepat, dan pengetahuan tentang gizi yang tepat. Analisis kebijakan gizi masyarakat penting karena program ini memiliki dampak yang luas pada kesehatan masyarakat dan perkembangan mereka. Kebijakan gizi masyarakat harus dilakukan secara efektif untuk mengoptimalkan manfaatnya dan mengatasi masalah yang timbul dalam implementasinya. Nah, kasus JKI, JKN, KIA, dan gizi masyarakat ini tergolong dalam kasus advokasi kebijakan karena beberapa alasan. Yang pertama yakni keterbatasan akses. Program-program ini memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan gizi yang dapat menghambat pencapaian tujuan mereka. Analisis kebijakan penting untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan akses masyarakat ke layanan kesehatan dan gizi yang lebih baik. Yang kedua adalah kualitas layanan, yang mana kualitas layanan kesehatan dan gizi yang diberikan juga kurang perhatian penting. Analisis kebijakan membantu dalam meningkatkan kualitas layanan tersebut dan mengatasi masalah yang timbul dalam implementasinya. Alasan yang ketiga adalah efektivitas program. Analisis kebijakan membantu dalam meningkatkan efektivitas program-program ini dan mengoptimalkan masyarakat yang diperoleh oleh masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, program-program ini dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kesehatan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Dalam kasus JKN, KIA, dan gizi masyarakat masuk dalam kasus advokasi kebijakan karena mereka memiliki implikasi signifikan terhadap kesehatan masyarakat Indonesia dan memerlukan perhatian khusus dalam pengembangan kebijakan yang efektif. Dengan demikian, analisis kebijakan JKN, KIA, dan gizi masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan gizi, mengatasi keterbatasan akses, dan meningkatkan efektivitas program ini. Nah, kesimpulan dari penjelasan ini adalah tujuan advokasi kebijakan yakni untuk mengubah kebijakan, program, atau posisi dari pemerintah, institusi, atau organisasi. Advokasi kebijakan bertujuan untuk mencapai beberapa hal, seperti perbaikan substansi kebijakan, yang mana advokasi dilakukan untuk mendesak perubahan pada nilai, ukuran, dan substansi kebijakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan. Yang kedua, untuk mengubah sistem, lembaga, program, atau kebijakan agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, advokasi membantu kelompok yang ditolak oleh lembaga atau sistem pelayanan untuk mendapatkan hak-haknya. Yang keempat, advokasi dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang memberikan solusi yang efektif. Dan yang terakhir adalah advokasi ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu masalah dan meningkatkan peran masyarakat dalam menerapkan kebijakan. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.